Perempuan ini pun memukul-mukulkan hak sepatu tinggi ini di sela jari jemari suaminya, persis seperti yang pernah suaminya lakukan pada Badru. Badru sengaja memukul jari suaminya dengan sepatu sampai terluka. Hamzah berteriak kesakitan. Badru semakin naik pitam mengingat bayi malangnya yang kini telah tiada. Tapi hebatnya, Hamzah masih sempat menunjukkan amarahnya meski dalam kondisi terikat seperti ini. Lalu saat Badru mengangkat telepon, Hamzah mengambil kesempatan untuk meraih pecahan gelas tadi mencoba untuk meloloskan diri. Saat Badru lengah, dia berusaha memotong tali yang mengikatnya dan akhirnya tali ini pun putus. Hamzah diam-diam mendekati Badru dan berniat akan melukainya. Untung saja ibu Badru datang tepat waktu dan Hamzah kembali diikat. Namun Badru masih bermurah hati menyuapi makanan. Hamzah membentur-benturkan kepalanya ke dinding membuat Badru panik. Ketika sang ibu pulang, sang ibu mempersilahkan Hamzah untuk memecahkan kepalanya sendiri. Ya, benar saja, Hamzah hanya menggertak agar Badru iba dan melepaskannya. Lalu Badru dan ibunya punya rencana. Langkah pertama mereka membuat alibi dengan melaporkan orang hilang kepada polisi. Tapi sepertinya nasib mereka tidaklah mujur. Polisi malah mencurigai Badru telah berbuat sesuatu kepada suaminya. Karena tidak percaya, lalu polisi ini bilang, tempat pertama yang harus digeledah adalah rumah Badru. Ibu dan anak ini sangat panik karena takut polisi akan menemukan Hamzah terikat di rumah bersama Zulfi. Untung saja Zulfi melepaskan Hamzah yang sudah dipengaruhi obat penenang, sehingga polisi tidak menemukan Hamzah di sini. Tapi polisi mencurigai mereka bersekongkol dan menuduh Zulfi menyingkirkan Hamzah agar bisa bersama Badru. Namun tentunya hal ini tidaklah benar, sebab Zulfi menaruh hati bukan pada Badru melainkan sang ibu. Semua orang pun kaget dan tidak mengira. Lalu Badru, Zulfi, dan ibu berdiskusi bagaimana cara terbaik untuk melenyapkan Hamzah. Badru berhayal menghabisi nyawa Hamzah dengan kantong plastik seperti ini, tapi pasti nanti akan merepotkannya. Atau mereka bisa mencoba dengan cara menenggelamkan Hamzah ke dalam air. Tapi cara ini juga tidak baik. Mereka akan ketahuan, tertangkap, dan dipenjara oleh polisi. Lalu mereka membuat skenario agar Hamzah seperti terlihat tewas, terjatuh karena mabuk. Lalu mereka pun membawa Hamzah ke atas atap. Di tengah hujan deras itu, Badru berniat melemparkan suaminya ke bawah. Tapi Hamzah meminta ampun pada Badru. Dia berjanji tidak akan membalas dendam. Dia akan langsung menghilang ke desa. Sejenak Badru pun iba. Dia tidak jadi menjatuhkan Hamzah dari atap. Tapi Badru meminta sesuatu, yaitu Hamzah menggugah video di sosial media. Kemudian Hamzah membuat pesan video yang berisikan pengakuan dan pesan perpisahan. Setelah selesai membuat video, Badru kemudian menyuruh suaminya untuk menggugahnya ke sosial media. Video pun berhasil diunggah. Lalu Hamzah mendekat ke Badru dan meminta ikatannya dibuka, sebab dia akan naik kereta pergi ke desa. Tapi tiba-tiba sang ibu memukul Hamzah sampai pingsan. Lalu bagaimana kisah ini selengkapnya? Saksikan next part.